Nah jadi ceritanya ini tuh gue ngedaki tapi ngikut dari rombongan temen bang. Jadi sebagian teman-teman ngedaki saat itu nggak banyak yang gue kenal, dari teman ke teman lah. Ya gue ngikut sama orang-orang Jakarta Selatan nih, khususnya di daerah Jati Padang. Nah, mereka nih yang rencanain pendakian ini nih. Gue kenal di situ Surya sama si Awal. Dia berdua ini yang ngajak gue naik gunung gitu kan, karena mereka ngelihat gue sering naik gunung. Jadi mereka udah pada pernah, tapi buat ke Gede ini nggak banyak lah pendakian naik ke Gunung Gede gitu kan. Karena kita suka ngeliat-ngeliat di status WA kan, gue sering naik gunung. Nah dia ngajak nih, bang, kita mau naik nih, ikut nggak gitu kan. Ya udah, gue datang nih ke tongkrongan dia kan buat ngejelasin, mastiin gitu berangkatnya kapan gitu. Nah gue berangkat, ternyata yang ikut banyak bang, 13 orang. Itu di 2015 ya, 13 orang. Udah, yang gua kenal ini cuman 4 orang. Jadi sisanya itu gua nggak kenal, dan mereka tuh bener-bener perdana naik ke gunung itu. Jadi banyak pemula-pemula ya, bukan gua berarti udah senior, tapi banyak yang di pendakian itu banyak yang baru perdana naik gunung. Nah singkat cerita, ketemu waktu yang udah ditentuin nih, berangkatnya tanggal berapanya, gua ngurusin Maksi nih, berdua sama si Awal. Jadi Awal, ayo gue temenin ngurusin Maksi. Yang biasanya kan gue bisa nih, gue punya temen di sana bisa ditelepon. Tapi kali ini kan gue mau, yang gue kenal itu, yang buat ngurusin Maksi ya kita bilang calo ya. Yang gue kenal itu ada di Cibodas bang. Nah gue mau naik ini Putri lintas turun Cibodas. Jadi gue nggak mau via telepon, tapi gue mau datengin langsung. Jadi nanti pas ketika berangkat gue langsung ke Putri nih, nggak mampir dulu ke Cibodas buat ngambil si Maksi kan. Yaudah, datengin aja sekalian jalan-jalan gitu kan. Yaudah, datang. Singkat cerita nih, datang ke Cibodas, ngurus si Maksinya nggak pakai calo bang, langsung ke kantor TNGP di Cibodas tuh. Kita ngurus, beres kita ngurus, si Awalnya nyeletuk, kita jauh-jauh ke sini ngurus si Maksi doang kayaknya nggak enak nih, main yuk, kita mampir ke Curug Ciberem. Jadi mau main doang nih ke Ciberem kan, sesudah bikin si Maksi itu. Ya udah, ayo Wal, oke, itu berangkat nih. Kita ke Ciberem, cuma sebelum Telaga Warna tuh, sebelum Telaga Warna itu kita ketimpa hujan deras bang. Itu belum naik gunung ya, baru ngatur si Maksi nih. Nah itu hujan deras, kita lari nih buat ke shelter yang di depan Telaga Warna. Nah gue lagi neduh di situ, si Awal nyeletuk, nanti kita pulang kan lewat sini, kalau bisa maghrib, kita sebelum maghrib nih harus sudah lewat sini, kata dia gitu kan. Kata si Awal itu, emang kenapa Wal? Pokoknya jangan gitu. Nah ternyata yang dia lihat pada saat gue lagi neduh itu bang, jadi dia tuh, si Awal ini nggak peka sama hal-hal goib, tapi dia tuh bisa merasakan keadaannya, nggak peka yang pure ada sosoknya terus dia bisa tahu gitu, enggak, tapi dia lebih merasakan kehadirannya dan ada bisikan di situ. Itu baru ngatur si Maksi ya. Dia bilang pas gue lagi berteduh di Telaga Warna itu, ada makhluk yang keluar dari telaga itu dan bisikin dia, gua area sini keluar itu abis maghrib. Jadi sosok-sosok yang ada di Telaga Warna ini ketika lepas maghrib itu dia pada keluar. Yang dapat bisikan kayak gitu, makanya dia ngelontarin omongan, nanti kita jangan sampai kena maghrib di sini ya, pas lagi pendakian. Kan logikanya kalau kita naik Putri turun Cibodas ya pasti kena sore. Betul. Di situ kan? Ya, betul. Dominan banget kena sore. Betul. Nah, kita ngejar usahain jangan sampai kena maghrib. Oke Wal, nggak apa-apa. Bisa insya Allah gitu kan. Ya udah, hujan reda kita balik nih ke Jakarta. Singkat cerita ketemu hari H, kita ngumpul semua nih di rumahnya si Awal di Jati Padang itu. Kita beres-beres, packing segala macam. Nah, jam 10 kita OTW nih ke terminal Kampung Rambutan. Kita OTW, itu masih belum ada firasat apalah, senang-senang aja gitu kan. Dengan orang baru juga kita ngasih warning nih buat anak-anak baru kan, jangan sompral, jangan apa gitu kan. Pas peralatan yang dibawa udah pada kebawa semua belum yang wajib gitu kan. Ya alhamdulillahnya mereka mempersiapkan walaupun boleh minjem kan. Ya udah kita berangkat ke terminal. Di terminal ini kita naik bis waktu itu, Mac Marina kalau nggak salah. Oh yang kecil itu yang AC itu ya, 3/4 yang warna putih. Iya, kita naik mobil itu. Sampai nih kita di Pasar Cipanas, karena kita kan si Maksi udah kita pegang nih,
Jadi kita nggak ke Cibodas lagi kan, yang biasanya kita ke Cibodas, ini nggak, kali ini nggak. Dia turun di situ. Kan buat ke atas Putri ini naik angkot bang. Maksudnya nyater angkot ya, nggak ada trayek angkot ke atas. Nah kita kena ngaret waktu di situ. Jadi kita jam 10 OTW itu kurang lebih jam 1 kita sampai Pasar Cipanas. Buat ke atasnya ini kita nemu angkot yang mau nganterin kita ke atas itu jam 3. Jadi kita dari jam 1 sampai jam 3 itu kita gabut tuh. Bener-bener udah bosen gitu kan. Ketemu jam 3 kita nyarter ke atas, sampailah kita di base camp Putri. Kita nggak ngebase karena kita nggak ngatur simaksi di base camp kan, jadi kita nggak enak ngebase. Kita cuma di warung nih bang, sarapan aja lah, kayak makan mie instan gitu kan, ngopi-ngopi. Udah beres subuh kita trek nih, jadi kita mau ngejar yang sugesti di Telaga Warna itu nggak kena malam. Oke, iya. Jadi kita udah bersugesti tuh, kita 13 orang ini udah bersugesti, kita usahain nggak kena malam di Telaga Warna kan. Udah kita habis sholat subuh itu kita berangkat. Nah pas lagi mau store simaksi itu masih tutup bang, belum ada orang yang bangun karena kepagian. Ya udah kita nunggu ya, akhirnya ya siang-siang juga berangkat kan, sampai yang di situ kan ngecengin kita tuh, so nggak kepagian mas gitu kan, jam segini udah nge-track gitu kan. Ya, cuman kita punya maksud kan, punya tujuan. Ya udah akhirnya memutusin jam 7 kita baru mulai dari pos maksi itu. Kita baca doa, kita berdoa, kita berangkat. Kita memang pada saat itu ya, ini yang keberangkatan gue ini dari wadah anak majelis bang. Jadi ya lama lah berdoanya gitu kan, banyak lah tawasulan segala macam kan, buat ngirimin arwah buat sepuh-sepuh yang ada di situ kan. Jadi agak lama berdoanya. Jadi singkat ceritanya jam 7 lah kita OTW. Itu selama perjalanan pos 1, pos 2, pos 3 aman-aman aja, normal aja. Ada sih beberapa yang sompral gitu, karena pendaki baru kan bang. Sompralnya lebih ke yaudah kalau lu nggak kuat carrier lu gue aja yang bawain gitu kan. Maksudnya gue double carrier nih, gue masih kuat gitu kan. Namanya anak-anak jiwa muda yang baru naik gunung kan, semangatnya masih jos lah. Ya, dalam hati gue kan ya udah nggak apa-apa. Jadi sompral ini gue tanggepin lebih ke ya udah kalau kuat ya silakan gitu. Ini nggak merugikan yang lain kok, malah mempermudahkan gitu. Ya udah di bawah ada deh sompral kayak gitu. Ada lagi dari ucapan yang bicara kasar gitu kan. Singkat cerita, sebelum sampai Surya Kencana yang sudah landai itu dari Simpang Maleber kan, setengah tanjakan salahnya landai itu. Betul. Di situ kabut tebal. Kita kena hujan deras. Itu masih sore sih, kisaran habis asar lah kita sampai situ. Nah itu kabut tebal sama hujan yang deras. Langsung gua inisiatif nih bikin flysheet lah buat kita berteduh kan, karena nggak mungkin banget nih kita ngecamp di situ kan, karena dikit lagi udah mau sampai Surya Kencana. Nah gua bikin flysheet di situ, masang flysheet, kita berteduh. Itu kabut jarak pandang bisa kisaran 1,5 meter lah ke depan, itu benar gelap. Nah teman gue satu, karena emang wadah mereka dari anak majelis ya bang ya, ini dia ngusulin bang buat azan. Di kabut tebel itu dia ngusulin buat tiba-tiba gitu kan, dia inisiatif, dia azan. Pas dia azan ya di pertengahan azan lah, dia di pertengahan lagi ngelantunin azan gitu, itu kabut seketika kebuka. Ya nggak tahu, memang alam gitu ya, pokoknya itu nggak tahu keparangan atau memang mungkin dari azan ini gitu kan, itu langsung kebuka. Itu hujan langsung gerimis kecil. Ya kita bersyukur dong gitu kan, wah mungkin ini kita dikasih nih buat ngelanjutin perjalanan gitu kan. Udah gua beres-beres flysheet lagi, gua ngelanjutin perjalanan sampai ke tempat area yang mana gua mau bikin tenda nih, agak melimpir kan, karena posisi habis hujan ini kan ngerinya ada badai. Jadi kita disuruhkan itu masang tendanya agak sedikit melimpir, lebih menghindari badai datang lah. Sampai di Surya Kencana kita bagi-bagi tugas, ada yang masak, ada yang ngambil air, ada yang masang tenda kan. Semua itu terlaksana sampai ketemu waktu kita udah makan nih, udah beres semua lah, kita makan. Nah si awal ini udah mulai beda nih ekspresinya nih pas di tenda ini. Kayak disuruhkan ini kan tempatnya kita buat bercanda ketika malam bang. Maksudnya